Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Senja ini kita melanjutkan lagi kajian kita tentang siapakah ahli kitab itu, ya, seri yang ketiga. Ya. Sebelumnya mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan infak dakwah sebagai sholawat kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh peor terkasihku, ya, matur nembah nuwun. Semoga doa-doa baik kalian juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Atau nembah nuwun atas anti skip, anti download, dan semoga ikut men-share dari channel-channel dakwah ini, ya. Setelah aku baca, ya, ini kalem-kalem aja ya puasa ini. Nanti kalau ngomongnya kenceng-kenceng harus. Setelah aku baca beberapa komentar kalian, ya masih 50-50 juga, ya. Ada yang sudah bisa memahami dan ada yang belum, dan ada yang menimpulkan sendiri dan kesimpulannya justru melenceng dari apa yang sedang kita bahas, gitu ya. Tapi tidak apalah, ya, dinamikanya memang begitu, ya. Dan aku akan tetap memberikan sebuah penjelasan semampuku, ya. Dan mungkin untuk yang sudah paham akan merasa ini berulang-ulang, ya. Ya bagaimana lagi, ya, sudah dijelaskan berulang-ulang pun ternyata ya nggak paham-paham juga, gitu. Jadi mohon dimaklumi untuk yang sudah paham, ya. Kalau nanti merasa terkesan diulang-ulang, ya. Ya, di samping memang mengulang penjelasan itu juga disunahkan oleh Al-Quran, ya. Namun demikian, ya, perlu aku sampaikan, mohon maaf untuk teman-teman. Kali ini aku lihat 50-50 ini. Yang senior-senior itu sudah paham. Justru yang pendatang baru ini sebetulnya nggak paham-paham juga atau masih dalam masa transisi, ya, penyesuaian, nggak ngerti lah, ya. Oke, aku baca sejenak komennya yang masuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Mas IPPTK dari Sidamanik. Oke, matur nuwun nuwun. Semoga bermanfaat, ya, untuk menambah pengetahuan yang sekarang sudah ada, ya, gitu ya Mas IP, ya. Begitu juga untuk Mas AT, ya. Komen nih, coba kalimat Islam kembalikan ke asal dari kata tersebut, maka tempusnya akan menyeluruh, ya, akan menyeluruh. Pada 3:19 sesungguhnya di sisi Allah adalah tunduk dan berserah diri. Pada kalimat selanjutnya 3:19 tidak berselisih orang-orang yang diberi kitab, ya. Kata orang berarti lebih dari satu, dan kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran tapi juga ada Zabur, Taurat, dan Injil. Kesimpulan saya, meskipun ayat itu ayat Madinah, tetap tempusnya menyeluruh kepada semua orang yang telah diberi kitab. Menyeluruh dari Hong Kong apa? Aku sudah berkali-kali jelaskan. Tempusnya itu 23 tahun. Islam itu disampaikan. Ya. 13 tahun periode Makkah, 10 tahun periode Madinah. Kok kamu bilang menyeluruh? Kasih aku satu ayat. Kasih aku satu ayat nabi-nabi yang dahulu beragama Islam. Satu ayat. Kasih. Ya. Aku sudah berulang kali menjelaskan ini. Kasih satu ayat aku. Aku akan samin awatona. Ya. Tempusnya itu, ya, 3:19 itu, ya, itu setelah Islam didakwahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Kan sudah aku bilang, kenapa orang-orang sebelum Islam datang sudah mengenal nama Allah? Karena sejak dulu Allah itu sudah diajarkan. Mereka sudah kenal nama itu.
Nah, sekarang kalau memang Islam itu sudah ada sejak nabi-nabi yang terdahulu, kenapa mereka tidak juga mengenal nama Islam? Mereka tahu nama Islam itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikannya. Gitu loh. Aku baca Torah, baca Injil, nggak ada itu nama Islam di situ. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Temposnya itu justru 23 tahun. Seperti yang tadi kan caranya paling gampang. Coba dikomparasi aja antara Islam dan Allah itu kan sama-sama proper name. Yang satu proper name nama pencipta kita yang kita sembah, yang satu nama din. Kenapa orang-orang dulu kok nggak kenal nama Islam? Kenapa orang-orang dulu kenal nama Allah? Itu karena dari dulu sudah diajarkan. Lah kalau Islam itu sudah diajarkan, sudah dikenalkan sejak dulu, berarti mereka harusnya familiar dong dengan nama Islam. Tapi fakta lapangan tidak begitu. Mereka mengenal nama Islam setelah kelahiran Islam via kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Beginilah kalau sulitnya membedakan antara nilai dan proper name. Yang sama sejak dahulu kala itu nilainya. Kalau kita baca hadis, jumlah Rasul itu ada 1.200 ya. Terus yang seutama-utama keluar dari lisan para nabi itu, para rasul itu adalah la ilaha illallah. Nilai itu, nilai ketauhidan itu yang sama tidak berubah sampai nabi yang kita tahu sampai nabi yang juga kita tidak tahu, karena ada 1.000, tolong aku dikoreksi kalau salah, 1.200-an apa 120.000. Aku ini semoga ini ketemu. Ini hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, keterangan dari sobat Abizar Al-Ghifari, beliau telah berkata, saya tanya kepada Rasulullah, berapakah jumlah nabi? Rasul menjawab, 100.000 dan 24.000. Tersebut dalam kitab Tanwil Qulub bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Jadi jumlah nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad alaihi salam itu ada 124.000. Ya. Sementara yang kekenal ke kita hanya berapa? 25. Berarti kan ada berapa persennya itu? Dari 124.000 cuma 25. Nanti coba kamu komparasi ke surat 40. Ya, 78. Kamu komparasi di situ ya. 40 78, surat 40. Buka coba suratmu. Surat 40 78. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mujizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara, diputuskanlah dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang pada yang batil. Intinya dari 124.000 itu ada yang diceritakan ke kita, ada yang tidak diceritakan ke kita. Yang ke kita ya 25-an itu. Gitu loh. Ya. Berikutnya, akan tetapi sesuatu yang paling utama yang keluar dari lisan para nabi yang 124.000 itu, baik yang dikenalkan ke kita, baik yang tidak dikenalkan ke kita oleh Allah, apa yang seutama-utama keluar dari lisan para nabi itu? La ilaha illallah. Apa Muhammad dan Rasulullah? Ya belum. Nanti nabinya itu lihat tempusnya. Ya enggak mungkin lah Muhammad dan Rasulullah, orang Kanjeng Nabi Muhammad baru abad ke-6 ke-7 lahir kok. Gitu loh. Yang ketiga, jadi la ilaha illallah itu merupakan jauhar. Ngerti jauhar? Berlian maknawi yang keluar dari ruh nabi yang jumlahnya 124.000 itu. Kalau masih kurang puas juga silakan cek di buku yang aku sebut tadi ya. Di buku
Tanwirul Qulub bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Ya. Jadi apakah 124.000 nabi itu ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Yang tidak pernah berubah itu la ilaha illallahnya. Nanti kenabiannya kan karena Gusti Allah dan Kanjeng Nabi itu kan satu paket. Bahwa Allah nanti mengutuskan nabinya untuk menjadi guru pada kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu setelah Kanjeng Nabi. Itu pun setelah Kanjeng Nabi berusia 40 tahun. Bukan Muhammad bin Abdullah. Itu loh. Ya. Jadi pahami dengan baik kalau aku jelaskan gitu ya. Tempusnya itu nggak mungkin sejak dulu sudah ada Muhammad Rasulullah. Ya kalau zaman Isa ya Isa Rasulullah, zaman Musa Rasulullah, gitu loh. Ya. Tapi ya monggo lah. Aku hanya menjelaskan seperti itu ya. Jangan terlalu dianggap aku memaksakan, enggak. Cuman gayanya kalau aku ngomong kan ya seperti itu ya. Kamu lihatlah perdebatan-perdebatanku dengan pendeta-pendeta itu ya. Jadi kalau aku sudah mempertahankan kebenaran ngomongnya seperti itu, tapi bukan berarti aku memaksakan, enggak. Jadi untuk ATI silahkan, kalau pendapatmu begitu silahkan ya. Tapi aku sudah cukup jelas, aku jelaskan bahwa tempus deliktinya itu 23 tahun. Dibagi 2, 13 tahun periode Makkah dan 10 tahun periode Madinah. Sebelum itu orang nggak kenal nama Islam. Jadi omong kosong kalau Islam sejak dulu sudah dikenalkan sebagai nama loh ya. Oke. Berikutnya penghurbi dari Kalimantan ini. Alhamdulillah Samarinda hadir. Samarinda. Kamu Samarinda ya, aku Samarini. Samarinda ya. Biasanya aku kalau di Samarinda di Jalan Biawan nomor 11 ya. Dulu waktu aku dakwah ke sana itu markasnya di sana ya. Adimatea bermarkas di Jalan Biawan nomor 11. Saya sudah paham dan ingat semua nabi muslim, alhamdulillah ya. Di kajian jenengan sekitar hampir 1 tahun lalu Gus. Jazakumullah khairan katsiran Gus. Ya, matur nuwun Mas, terima kasih ya. Nah ini yang udah paham seperti ini. Ternyata itu sudah 1 tahun yang lalu kita bahas ya. Enggak kerasa. Ya. Maka untuk yang sudah paham mohon dimaklumi lah ya kalau aku mengulang-ulang karena ada sebagian yang belum paham juga ya. Ibu Guru Gelis NA Barokallahu, selamat menjalankan ibadah puasa Akang Guru. Oke, begitu juga atasmu. GF dari Palu ya, terima kasih doanya, semoga kebaikan itu kembali juga kepadamu ya. Ini ini kawan lama ini juga telinganya nggak didengarkan atau gimana? Ahli kitab itu polisemi kan di awal dulu, coba kamu lihat di seri yang pertama ya. Setelah aku menjelaskan ahli kitab itu polisemi ya. Tinggal mau arti yang mana kamu mau pakai ya terserah sakarepmu gitu loh. Yang kajian kita ini kan berawal dari pernikahan beda agama. Kafir ndak boleh, musyrik ndak boleh, ahli kitab boleh. Nah, kita mempertegas ahli kitab itu seperti apa. Nah, kalau sudah berbicara ahli kitab dalam domain ini, dia ada dalam rivalitas anak-anak Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, gitu loh. Kembali kepada ahli kitab yang itu polisemi. Pada kajian kita ini ahli kitab yang itu, yang Yahudi, yang Nasrani. Karena apa? Secara, gimana ya? Aku mengulangi lagi. Ahli kitab itu orang yang menerima kitab. Jadi kalau kita bahas secara linguistik, ya orang Islam ini juga ahli kitab karena kita menerima kitab ini, gitu loh. Tapi yang dimaksud bahasan kita terhadap Al-Quran saat ini bukan itu.
Tetapi mereka yang disebut Yahudi dan Nasrani. Terus kamu pahami seperti ini, coba kamu baca ayat-ayat tentang walan tardo angkal yahdu walan nasoro itu. Itu ahli kitab kemana? Kamu pahami seperti itu, ya meleset. Terus ada lagi yang kemarin memahami ahli kitab itu apa ya? Orang pandai atau apa? Orang-orang ilmuwan gitu. Karena kamu terjebak pada pemahaman bagaimana Nabi Sulaiman itu dongeng lagi. Kamu pahami pindah dari istana Balkis dipindah sama Cekrek gitu. Ya. Kan kamu terjebak pada konteks itu. Ya mungkin bisa saja dalam konteks itu ahli kitab punya makna orang-orang yang berilmu. Tapi ketika kamu memahami tempat itu pindah dari sana ke sini, itu sudah dongeng. Ya. Oke, itu yang dari Depok ya. Jadi kalau aku ngomong tuh perhatikan gitu loh. Ya, jangan aku ngomong ke kanan, kamu komentarnya ke kiri. Kan aku sudah jelaskan, kalau dari sudut linguistik ya kita ini juga ahli kitab, tapi ini yang dibicarakan bukan kita. Yahudi, Nasrani gitu loh. Ya. Ini dari SS. Ini bahasanya agak sulit ini. Sepertinya saudara kita dari negeri jiran ya. Banyak buang masa, bercakap, berkomentar perkara-perkara yang tidak perlu, berlengah. Nampak seolah bermalasan dari 50 menit. Masa video isinya cuma dalam 20 menit. Selebihnya bercakap, melawak, buang masa. Orang bayar untuk beli internet, orang juga menggunakan waktu mereka untuk mendengar. Jadikanlah semua yang berisi ilmu. Rugi uang dan masa orang. Maksudnya rugi uang itu maksudnya. Kami buang masa bukan untuk mendengar pendapat seseorang dari benak pikiran dan otak seseorang yang tidak berdasar dari sumber-sumber ulama. Sumber-sumber ulama, ugama, ya. Tapi atas dasar kesepakatan ulama yang menguasai semua bidang cabang ilmu. Siapalah kita jadi hendak dibandingkan dengan para ulama? Ya kita siapa? Kok kamu tanya siapalah kita? Ada bilion manusia yang mengikuti para ulama ini, sehingga ada mazhab yang dinamakan dengan nama mereka. Ada juga yang bernasab, berdarah keturunan hingga Rasulullah. Siapa kita? Lah kamu siapa kok kamu tanya? Goblok. Saya ada beberapa viewer dari Malaysia nggak kuper gini. Ini otaknya kuper goblok. Ya, untung sudah dijawab oleh teman kita Mas DP. Selamat datang di channel GM bro, semangat Anda, semoga Anda mendapat manfaat dari channel ini gitu. Ya, kamu goblok ya, karena kajian di sini itu bukan kajian yang mengekor seperti yang kamu bilang. Ulama apa? Mazhab apa? Nggak ada di sini. Yang ada otak, memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Fungsi ulama, fungsi guru, fungsi ustadz itu hanya menyampaikan informasi ke kita. Aku katakan bukan mereka tidak berfungsi. Mereka sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Tapi aku memposisikan semua itu tidak lebih hanya sebatas pemberi informasi. Keputusan tetap pada kita masing-masing karena kita punya otak. Apalagi kamu bilang di sini ada keturunan hingga Rasulullah. Keturunan apa? Kamu bisa tunjukkan. Kamu sudah lihat videoku tentang menjelaskan apa itu Habib. Kamu cerewet, banyak omong. Gini aja, nomor rekeningmu berapa kerugianmu atas kuota internet yang kamu keluarkan untuk nonton video ini, ngomong, nanti aku ganti. Ya. Nanti kalau aku nggak kuat, tapi insya Allah aku kuat ganti. Kalau nggak kuat nanti aku minta bantuan viewer lain di sini, ya. Jadi jangan khotbah di sini, kau goblok.
Banyak pendengar-pendengar dari Malaysia nggak rewel, nggak cerewet seperti kamu. Kamu ini beragama secara dogmatis, salah masuk kamar. Di sini tidak ada dogmatis. Yang ada otak. Kamu punya otak nggak? Ya. Jadi itu. Kalau kamu merasa rugi, itu kan ada nomor WA di awal. Kamu kirim ke WA aku nomor rekeningmu berapa kerugianmu, kasih aku transaksinya, kamu nonton dari menit ke menit berapa, berapa ringgit yang kamu keluarkan, aku akan ganti. Dan kamu pergi, jangan di sini lagi. Ya, karena bebal-bebal seperti kamu nggak bisa masuk di sini. Di sini ini yang main otak, Islam rasional. Bukan hanya manut ke ulama-ulama saja. Siapalah kita? Lah kita siapa kok kamu tanya? Oh kamu goblok nggak pernah belajar ya? Siapalah kita? Ya. Ini untuk Mas DP, terima kasih ya sudah dibantu menjelaskan ya. Biarin aja Mas, biarin. Nanti kalau dia merasa rugi biar dia kirim nomor rekening berapa aku ganti, berapa ringgit. Malaysia itu kan ringgit anunya. Mata uangnya ya. Oke, aku lanjutkan. Wonosobo hadir Gus. Jujur aku suka penampilan Gus seperti waktu rambut panjang. Kajian menuju cerdas. Terima kasih Mas, rambutnya rontok dulu. Waktu aku sakit itu rontok. Ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh lagi ya. Terima kasih. Ini senior kita juga ini ya. Dia ngikuti aku sejak rambut panjang. Untuk siapa ini? Ini soleha kita dari Bogor. Ini bagus juga, sering membantu. Mohon maaf guru, saya masih bingung kalau Yahudi dan Nasrani adalah dinullah. Bukankah ketika era sebelum Muhammad Rasulullah umat manusia masih terbagi berdasarkan kaumnya dan nabinya masing-masing. Dan aturan syariat juga berbeda-beda antara satu kaum dengan kaum yang lain. Lah justru apa ya? Justru yang kamu nyatakan itu semakin mendukung bahwa tidak semua nabi itu dulu itu Islam, ya. Dan Yahudi dan Nasrani itu dinullah, lihat eranya. Yahudi itu era Kanjeng Nabi Musa, ya. Nanti Nasrani era Kanjeng Nabi Isa, begitu. Kalau kamu tanya Syuaib, misalnya antara Syuaib itu kalau nggak salah mertuanya ya. Ya kamu lihat di situ. Kamu cari informasi tentang Syuaib, agamanya apa coba? Aku ingin tahu. Kalau Musa sudah jelas. Karena apa? Kita bisa runut. Yahudi itu kitab sucinya apa? Torah turun kepada siapa? Kanjeng Nabi Musa. Gitu masih mau diingkari bahwa Yahudi itu dinullah. Kan ya enggak bisa. Kita lihat dari kitabnya saja, dari nabinya, dari namanya. Yahudi, kitabnya apa? Kitabnya Torah itu kitabullah bukan? Kitabullah. Nabinya siapa? Musa itu nabiullah bukan nabiullah. Rasulullah bukan Rasulullah. Terus apa lagi yang perlu diragukan? Nanti di era Kanjeng Nabi Isa ya begitu. Ya. Jadi seperti yang aku jelasin seperti itu. Kalau kamu tanya tentang Syuaib, coba aku sekarang balik tanya. Menurutmu Syuaib agamanya apa? Tolong kasih tahu aku. Ya, tolong kasih tahu ya. Tidak apa-apa berbeda. Mohon maaf guru, saya masih bingung. Iya, tidak apa-apa ya. Dan aku terima kasih sama Soleha, sama kamu ya. Si sahanya, si AM, si gelis ya. Rumah Damang Bawartosna ya. Misalnya antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa sudah aku jelaskan. Apakah kamu Nabi Syuaib ketika itu beragama Yahudi? Sekarang aku tanya, menurutmu agamanya apa? Aku tanya, nanti tolong di komenmu tunjukkan aku ayatnya. Nabi Syuaib itu agamanya apa? Aku balik bertanya. Gitu ya. Apakah kaum Nabi Syuaib ketika itu beragama Yahudi? Nah, makanya itu kamu cari dulu jawabannya apa agamanya, ya. Dan wajib menjalankan hukum Torah selamanya umat Nabi Musa, ya.
Itu ada kawan-kawan 68 tanya jawab, aku nggak bisa mengikutinya terlalu panjang ya. Tapi bagus dan terima kasih untuk Solehaku AM ya di Bogor kumaha Pak Wartosna. Lancar ya, semoga lancar puasanya ya. Oke. Kemudian ini your story sudah tadi ya, ini dia nulis lagi. Ini dia ujungnya betul. Islam itu mulai Kanjeng Nabi Muhammad forever sampai yaumul sa'a nanti. Betul. Di sini dia betul. Tapi dia tadi seperti kacau bilang ahli kitab itu. Ya. Assalamualaikum dari ngaji Go Surabaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. IS. Maafkan kami Gus yang fakir ilmu goblok ngaji Jumawa ini. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Selama kita mau, yang penting ada kemauan untuk mengerti itu enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah ya. Dan aku selalu bangga dengan kalian yang tetap punya semangat untuk ngaji. Ya. Berikut DSD ya Makassar, oke. TM Gresik hadir, oke. Gresik itu nasi kerawu ya. Aku waktu diundang isi kajian ada pondok besar di Gresik itu ya. Di daerah apa itu? Suci. Ada pondok besar di Sunnah kan, di Suci. Aku ngisi kajian itu kan, ini mahasiswinya itu bercadar semua. Ada berapa gini? Dia mau dilepas ke lapangan ya, mau wisuda gitu. Waduh, Gus Beti, kapan-kapan tak tunjukin fotonya ya, insya Allah besok ya. Gus Beti atau di sini ada ya, tapi nanti aku tunjukkan. Gus Beti di antara bidadari surga. Gersik, oke. Mas YN Gus in lab saat sahur, oke. Mas F ngaji sambil menunggu waktu sahur. Oke, Brebes. Oke, Rembang. Terima kasih Rembang. Oke. MN Kang MN yang ada di Bandung ya, tapi asalnya Nganjuk ya. Ini bahasanya Jawa tingkat tinggi, aku nggak sanggup. Seringinge anggowo pangarep-arep. Matur nuwun Bandung, Kang. Berikutnya Papua hadir. Kemana aja kamu lama nggak hadir ini? Ini Mas SB ini Papua hadir. Terima kasih doanya, semoga kamu juga sehat ya. Bogor hadir. Oke, terima kasih. M99 hadir. Ini MA. Agama itu tidak sama secara syariat, tapi agama itu satu secara hakikat. Karena semua agama itu bersumber dari yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu sudah ngerti gitu loh. Hakikat utama itu la ilaha illallah tadi itu. Nama itu beda-beda. Kita diskusi nama gitu loh. Kok kamu ngomongnya si MA ini, maaf Gus, di sini saya harus meluruskan pemahaman Gus Beti yang salah. Yang mengatakan Islam itu turun hanya di masa Nabi Muhammad. Itu salah Gus. 25 nabi dari Rasul itu agamanya Islam 100%. Kalau di masa Nabi Muhammad penyempurnaan dari Islam itu baik secara hakikat maupun syariat. Aku tanya kamu ya, maaf Gus, di sini saya harus meluruskan pemahaman Gus Beti. Pertanyaanku, kamu meluruskan pakai apa? Lihat video-videoku, aku mengkritisi dan aku memberikan solusi. Ketika aku mengkritisi Profesor Doktor yang seorang pakar tafsir Al-Quran dengan judulnya Al-Misbah itu, kamu lihat bagaimana aku cara mengkritisi, bagaimana aku cara meluruskan. Apa tools yang aku gunakan untuk meluruskan? Al-Quran. Ya, yang baru kemarin, bagaimana aku meluruskan kekeliruan dari saudara kita yang ganteng Ustadz Aha itu, tentang dia bilang tentang ketaatan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Lihat videonya, aku sudah luruskan. Pakai apa? Pakai Al-Quran. Jadi back to Al-Quran, ditambah lagi back to hadis.
Sekarang kamu mau meluruskan aku pakai apa? Karena tak lihat di sini kamu nggak nukil satu ayat Al-Quran itu atau hadis untuk aku, gitu loh. Ya, kamu meluruskan pakai apa? Itu komenmu berkali-kali tapi gak jelas kabeh. Ya MA ya, jawab. Kamu mau meluruskan Gus Peti pakai apa? Beri aku ya satu ayat atau hadis ya yang menurutmu bahwa 100% ya Rasul-rasul yang dulu itu agamanya Islam, itu sandaranmu kemana itu? Kalau hanya cangkemmu yang ngomong, tak tapuk dari sini kamu. Ya. Aku kalau ngajar ke mahasiswa aku gitu. Ngomong, dasarnya apa? Dalilnya mana? Begitu. Kamu ngomong 100% nggak masalah, tapi aku kasih dalilnya mana? Nanti kita cek, jangan-jangan memang dalil yang kamu pegang itu benar ya, aku harus samit nawatokna. Tapi nek kon gur ngomong toh, kamu hanya bilang saja, nggak ada satu ayat Al-Quran atau hadis pun yang kamu berikan untuk menyanggah, itu ya gimana? Gitu loh. Paling tidak seperti komen pertama ini loh ya, meskipun dia salah, tapi dia masih lumayan, dia menghadirkan ayat Al-Quran. Mas AT ini tadi, dia menghadirkan surat berapa tadi ini? Surat 3:19. Maksudku gitu. Mas AT ini salah, tapi masih lumayan, dia menghadirkan ayat Al-Qur'annya. Tinggal aku nanti meluruskan bagaimana memahami ayat itu. Bahwa ayat itu tempusnya 23 tahun. Gitu loh. Karena apa? Karena buktinya orang-orang dulu tidak pernah mengenal nama Islam gitu. Nah, sekarang coba kamu belajar sama Mas ATI itulah ya. Belajar. Mas ATI itu salah, tapi dia masih mending, dia menghadirkan Al-Quran yang dia pahami gitu. Maka aku tinggal meluruskan. Kalau ini aku mau ngomentari kamu, gimana kamu tidak menghadirkan? Ya. Jadi kamu bilang yang tertarik yang menurutmu 100% itu loh. 100% nabi-nabi dulu beragama Islam itu menarik itu. Coba hadirkan ayatnya. Ya, sopo iki mau jenenge? Ya, MA. Ya. Ya, MA kalau nggak salah namanya nih tadi ya. Hadirkan ayatnya. Mungkin aku bisa belajar ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan kalau mau diluruskan ya. Tapi jangan ngomong tok, nggak ada sandarannya. SG komen kelima. Ini MA lagi-lagi ini ya. Ya sudahlah, aku cukup komentari itu, dia berapa kali komen ini, 1, 2, 3 ya. Aku kira komenku itu sudah mewakili semuanya ya. Dari Mas MA ya. Aku tunggu Mas MA. Oke. Aku kira itu komennya sudah aku baca semua ya. Oke. Kita lanjut sekarang ngaji kita. Gini loh, Mbak MM si gelis dari Bogor ya. Kita berpijak kepada Bapak Abraham aja lah. Nggak usah Nabi Su'aib atau apa, nanti kamu kesulitan. Seperti tadi kalau aku tanya, kamu pasti kesulitan untuk menjawab. Lalu Nabi Su'aib itu agamanya apa? Memangnya Nabi Su'aib agamanya Islam? Gitu loh. Apa Nabi Su'aib agamanya Yahudi? Ya. Makanya aku trust pada konteks yang aku bicarakan, aku nganukan, aku sandingkan kitabnya Torah ya. Agamanya Yahudi, nabinya Nabi Musa atau Moses. Begitu juga nanti kitabnya Injil, agamanya Nasrani, Nabi Isa. Jadi supaya nama nabi itu nanti kalian tidak melebar kemana-mana. Kan sudah dibilangkan ada 124.000 nabi. Ya kalau Nabi Su'aib nggak diinformasikan kepada kita apa agamanya, kita mau ngomong apa? Gitu loh. Kan tidak semua diinformasikan di surat yang aku baca tadi. Ya. Makanya sekarang kita kembali aja lah ke Bapak Abraham ya. Sekarang aku akan ngajak kalian untuk mencermati Al-Quran surat 367 ya. Ini sudah ya.
Ini nggak ada yang komentar ini ya. Paham nggak kalian ini? Ini kerangka berpikir sahabatku yang Kristen Tauhid. Jadi dia begini, semua masih berlaku. Mau pindah dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, bagi dia tidak ada masalah. Karena masih dalam satu dinullah. Sedangkan yang aku ajukan tidak horizontal gini tapi vertikal. Di mana ketika ini datang, ini selesai, ketika ini datang, ini selesai, ketika ini datang, ini selesai. Nah, ini yang dari Depok tadi. Ketika Islam itu didakwakan oleh kanjeng Nabi Muhammad, dia akan menjadi forever. Karena sudah ditutup kataman Nabi. Lah kitab suci itu kan nggak bisa turun dari langit sendiri tanpa ada nabinya. Gitu loh. Ya? Oke. Nggak tahu ini nggak ada yang komen ini. Ya tapi semoga kalian sudah paham. Ya. Oke. Sekarang buka Quran surat Ali Imran ayat surat 3 ayatnya 67. Oh, Bapak lupa le. Bapak mau unboxing dulu. Lihat buku. Nah, ini bukunya baru datang ini ya. Kalian kalau punya duit jangan pelit, beli buku biar otakmu pintar. Baca buku. Ya, lihat ini. Apa ini? Mantap ya. Apa sumbernya? Al-Quran dan Al-Hadis. Ulama itu bukan sumber. Ulama itu beliau yang punya jasa atas kita menyampaikan informasi dari sumber ini. Gitu loh. Jadi jangan dianggap ulama itu sumber Islam, bukan. Ulama itu adalah seperti pipa air yang menyampaikan air yang ada tersalurkan sampai ke tempat-tempat yang berikutnya. Nah, belajar Islam dari sumbernya, dari apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, itu disampaikan oleh ulama ke kita. Gitu loh ya. Jadi jangan sumber Islam itu apa? Ulama. Enggak. Gitu loh ya. Itu gunting deh. Sebelumnya terima kasih. Ini alhamdulillah. Pak Ben, terima kasih Pak Ben dari Aceh. Ini kopi gayo ya. Kopi gayo ini ya. Dari Aceh baru dikirim. Nih. Nanti bisa kita nikmati ini dari sana. Apa namanya? Kita nikmati setelah buka ya. Setelah buka dan nikmati. Oke, aku mau unboxing dulu buku ini ya. Gunting yang tadi satunya mana tuh? Enggak, udah ya sudahlah. Makanya gunting jangan dipakai semua, satu dipakai, satu disimpan gitu. Kalau dipakai semua jadi gini. Ya. Unboxing dulu. Aku tunjukkan gini supaya kamu juga terangsang tuh beli buku gitu ya. Nah, ini bukunya. Di bawah Panji Estergon ya. Nih. Ini beli 2 eksemplar ini, satu untuk saudaraku ya. Yang mengajari aku Arabian dan Aroban. Nih ya. Nih. Dah, nih, kamu beli buku biar pinter, otaknya biar ada isi, ya. Yang semangat itu ini loh, belajar Islam dari sumbernya, gitu. Jangan katanya kalau nggak sesuai dengan sumbernya, itu apa? Oke. Ini ya supaya jelas ini rivalitas taruh sana Le, taruh sana. Bapak mau jelaskan dulu Al-Quran ini. Tentang surat Al-Baqarah yang 131 ya. Quran surat Al-Baqarah yang surat 2 131 ini sudah aku jelaskan loh ya. Aku tidak setuju
diterjemahkan bahwa itu berislamlah. Tidak. Aku kemarin salah omong ya di mampir ngombe itu ya. Ini bukan bukan isim ya, tapi bukan fiil mudhari, tapi fiil amr. Jadi bukan berislamlah, bukan. Ketika ya izakallahu rob, ketika rob itu berfirman kepadanya, nyanya itu kepada Nabi Ibrahim, ini tunduk patuhlah, begitu, bukan berislamlah. Di situ kan ada aslim gitu ya. Terus kola aslam tuh ya. Jadi aku tunduk patuh, begitu. Bukan berislamlah terus aku Islam, bukan. Jadi jangan ajukan ayat ini untuk mendebat aku, untuk menyanggah aku bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim beragama Islam. Lewat sudah. Ya. Sudah aku jelaskan itu ya. Bahkan kalau kita lihat ini catatan depaknya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kamu main-main ke depak, kamu tanya nama agamanya Nabi Ibrahim itu apa sih? Apa Islam? Ya, apa Islam? Nih. Lihat. Ya. Ada di sini ditulis namanya agamanya Nabi Ibrahim itu Islam. Aku mengambil Bapak Abraham nanti supaya dia turunan ke bawahnya itu menjadi perwakilan nabi-nabi yang lain gitu loh. Ya. Enggak. Dia disebut milata, ya. Oke. Sebelumnya aku kembali lagi jelaskan, ya. Jadi ini jangan dihadirkan untuk membantah aku ya, sudah tak selesaikan ini. Tapi kalau kamu tetap mengatakan berislamlah, ya terserah, itu menurut kamu terserah. Kok benar atau enggak? Tunduk patuhlah. Jadi aslim itu bukan berislamlah, ya, tunduk patuhlah. Karena nanti muslim itu juga bisa dari Islam, bisa dari Salama. Ya. Oke, aku kan sudah pernah bilang ya, kehadiran Bapak Ibrahim itu diperlukan dalam rivalitas Yahudi, Nasrani, Islam. Kemarin aku sudah singgung, supaya lebih jelas lagi kamu lihat di kitab Yohanes ya. Yohanes ya. Yohanes berapa ini? 8 ya. Yang nomornya 58. Ya. Seharusnya dibaca semua, tapi terlalu panjang ini. Yesus ada sebelum Abraham ada. Lihat ini. Nih, perikop. Ya, Yesus ada sebelum Abraham ada. Panjang ini ayatnya, jadi nggak aku baca lah ya. Aku ambil yang ini aja. Apa kata Yesus? Ya, kata Yesus kepada mereka itu Yahudi yang tengil-tengil itu ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kenapa yang dihadirkan Abraham? Kenapa nggak nabi-nabi Adam misalkan? Coba. Karena Bapak Abraham itu sosok yang disungkani, yang dihormati oleh Yahudi. Jadi ada 2 nama besar dalam Yahudi itu, Abraham, Musa. Itu mereka Syamdan gitu. Jadi Yahudi itu kalau sudah dengar nama Abraham, Moses itu sudah Syamdan. Nah, secara psikologis Nabi Isa ketika berhadapan dengan Yahudi ini, dia ambil yang paling tinggi, yang dia hormati siapa? Bapak Abraham. Maka dia mengatakan ya seperti surat Yohanes 8:58 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Karena apa? Untuk menekan ketegar-tengkukan Yahudi ini. Gitu loh. Itu psikologisnya begitu. Ya. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi di Madinah dan berhadapan dengan ahli-ahli kitab, ya begitu. Sosok Ibrahim itu harus ditampilkan. Gitu loh. Kan sama makanya ya, kamu kalau baca buku yang itu iya. Di sini itu lengkap ya.
di sini mungkin kamu perlu baca ini supaya kamu bisa lebih. Ini berapa halaman sih? Ini tebal banget ini memang. 500-an ini, ya. Dijelaskan di situ, ya. Bagaimana rivalitas Yahudi, Nasrani, Islam. Kanjeng Nabi perlu menghadirkan Bapak Ibrahim, gitu loh. Jadi ini ditulis sama depak, agama Nabi Ibrahim itu apa? Coba kamu tanyakan. Ya, apakah Islam? Ya enggak mungkin lah. Ya, oke. Sekarang kita konsentrasi ke sini. Ya, sini. Ya, ini sudah. Ya, ini kok mau baca satu perikop, ya, di Injil Yohanes, tentang Abraham, ya. Bisa kamu lihat tadi di Yohanes 8, ya. Bentar supaya kamu gampang nanti mencarinya. Yohanes 8, Yesus ada sebelum Abraham ada. Nih, perikopnya, ya. Oke. Jadi semua sumber yang bisa aku berikan kepadamu, aku berikan untuk membuktikan bahwa omonganku itu bukan asal ngomong. Bahwa Bapak Abraham itu diperlukan dalam rivalitas Yahudi, Nasrani, dan Islam itu terbukti gitu loh. Termasuk aku harus mengutip Injil Yohanes ini. Gitu. Ya, sekarang kita ke sini. Ini sudah. Sebelum ke sini kita mulai dari yang ke-64 dulu ya. Ajakan kepada agama tauhid. Disebut apa? Milatul Ibrahim. Kenapa nggak disebut Dinul Ibrahim? Ya, ini perlu para pakar duduk bareng. Kenapa? Apa bedanya din dengan mila? Aku sudah jelaskan kemarin, tapi kalau kamu nggak setuju ya jangan diterima. Bisa saja dinnya Islam tapi milanya sudah goiru Islam. Ya. Oke, yang nomor 64. Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang teguh pada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Ya, jadi kita mengajak ahli kitab, ya, yang sudah tidak ada perselisihan lagi, itu sudah jelas diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu Musa dan Isa. Makanya ke Islam itu sangat menentang konsep yang namanya Tritunggal. Konsep yang namanya oneness itu ditentang. Karena dari sejak dulu tauhid itu sudah diajarkan. Ya. Yang tidak ada lagi perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Jadi Allah. Maka ketika oneness itu yang disembah satu tapi yang disembah Yesus bukan Allah, itu jadi masalah juga bagi Islam. Bukan hanya sekedar Tritunggal yang 3 dalam 1, 1 dalam 3. Karena tauhid itu seperti yang aku ajarkan, siapa dan berapa itu harus jelas. Siapa? Harus Allah. Berapa? Harus 1. Nanti siapanya Allah tapi berapanya 3 ya nggak masuk. Berapanya 1 tapi siapa? Bukan Allah, misalkan Yesus, ya nggak masuk. Gitu loh. Ya. Wah, ini tetangga sudah mau main musik ini. Semoga tutup deh. Nanti noise ke sini ya. Oke, sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Nah, sudah diperingatkan ya. Aku bacakan dari atas. Katakanlah hai ahli kitab. Katakanlah, maksudnya kita disuruh mengatakan kepada ahli kitab. Nah, seperti ini ya. Menuju ke siapa ini ahli kitab ini? Katakanlah itu siapa? Yang disuruh mengatakan itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah tidak ada, berarti sekarang kita disuruh mengatakan, kita disuruh menyampaikan kepada ahli kitab. Terus ahli kitabnya siapa? Seperti yang tadi dibilang, orang Islam. Orang yang suruh ngomong itu orang Islam, kok ngomong sama orang Islam gimana? Ya memang Islam itu juga ahli kitab kalau dilihat dari sudut bahasa. Terus ada yang ngomong orang-orang pandai, seperti yang di surat Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Sulaiman.
yang memindahkan singgasananya itu Ratu Bilqis gitu. Kan jadi kacau. Ya. Oke, jadi kita surat ini ya tentunya jatuhnya ke Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kan sekarang ke kita dong. Kita disuruh mengatakan ke ahli kitab. Seperti aku debat kemarin itu dengan pendeta, dosen teologis, ketua Bamak Jawa Barat. Itu kan tentang aku mengajak, ayo sih kita nyembah Allah saja gitu loh. Bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu anak Allah, iya, tapi anak Allah bukan Allah. Kan debatnya di sana, kapan ada videonya, tonton itu. Ya dalam rangka ini. Gitu loh. Ya. Katakanlah hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Apa di situ? Muslimun. Ya, benar ini. Ya, muslimun. Jadi kita berserah diri. Orang Islam itu berserah diri terhadap apa? Terhadap aturan Allah. Aturan Allah mengatakan apa? Dia itu esa. Maka hanya kepada Dia saja kita menyembah. Lah, kita disuruh menyampaikan. Makanya kalimatnya kan itu kul. Ya memang dulu yang disuruh Kanjeng Nabi, tapi kan estafet itu pindah ke kita. Gitu loh. Kita disuruh mengatakan. Jadi dari kitab segini panjang ini, semua ini tidak ada yang mengatakan Tritunggal, tidak ada yang mengatakan Maneses. Ini Torah, perjanjian baru tetap mengatakan bahwa sesembahan itu yang ehad. Gitu. Jadi masuknya Maneses, masuknya Tritunggal itu kan kemudian. Ya. Jadi apakah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus memperkenalkan Tritunggal? Enggak. Memperkenalkan Maneses? Enggak. Yang memperkenalkan apa? Tauhid. Apa katanya? Ehad. Gitu loh. Markus 12:29 jelas kok bilang begitu. Ya. Oke. Yang ke-65. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir sesudah, ada tempus, sesudah. Ya, nanti aku jelaskan di sini. Ya, ini sudah kan? Nah, di sini di Quran surat Ali Imran yang ketiga nomornya 65, ini ada tempus supaya kamu jelas. Sesudah. Perhatikan ini, perhatikan. Ya, sesudah. Jadi kata Allah, hai ahli kitab, siapa yang maksud ahli kitab? Kembali Yahudi Nasrani. Ya. Mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim, padahal Torah dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Ada temposnya, artinya Ibrahimnya itu di sini. Dia diturunkan, yang ini diturunkan di sini. Itu loh maksudnya. Ya, bukan Torah, Injil diturunkan baru Ibrahimnya. Ibrahimnya tuh di sini eranya. Ya. Eranya di sini loh, Kanjeng Nabi Ibrahim tuh di sini. Ya. Di sini. Di sini, ya. Nanti Torah, Injil, ini Kanjeng Nabi siapa? Musa, siapa? Isa. Berikut juga nanti Al-Qur'an. Kanjeng Nabi siapa? Muhammad, ya. Ini Torah, ini Injil, ini Al-Qur'an. Kan begini. Jadi kata Al-Qur'an maksudnya itu, hai ahli kitab, hai Yahudi Nasrani yang kepadamu diturunkan Torah dan Injil. Gitu loh ya. Paham kamu? Ya. Oke. Mengapa kamu membantah tentang Ibrahim? Ya. Padahal Torah dan Injil tidak diturunkan
tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Itu loh. Apakah kamu tidak berpikir? Gitu loh. Sedangkan kamu itu eranya di sini, Ibrahim itu di sini. Kok ini mau mendebatkan ini? Nanti ini ditarik lagi. Abraham itu Yahudi, Abraham itu Nasrani. Bagaimana mau dia Yahudi mana Nasrani, orang dia lahirnya di sini kok. Ketika masa Abraham belum ada Yahudi, belum ada Nasrani, kan jadinya kan anakronisme. Gitu loh. Paham di sini? Ya. Oke, yang ke-66. Beginilah kamu-kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu tahu. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu di 66. Mantap, masuk sekarang yang 67. Ya. Nih. Ditegaskan sama Allah. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Ya karena memang tidak mungkin orang Yahudi itu eranya di sini kok. Ibrahim di sini. Jarak ini tidak tahu aku berapa jaraknya. Karena tidak ada sumber sejarah yang menyampaikan sejarah jelas. Kalau dari Musa ke Isa itu 750 tahunan. Isa ke Kanjeng Nabi itu sekitar 5 sampai 600 tahunan. Karena ini kan abad ke 7 awal, 6 akhir. Kalau ini ke sini relatif panjang, ini berapa? Ya tidak mungkin. Makanya Al-Quran Ibrahim itu bukan Yahudi karena Yahudinya di sini. Ibrahimnya eranya di sini. Kembali ke tadi ini yang kata diksi sesudah ini. Tempusnya perhatikan. Ya. Terus berikutnya, dan bukan pula Nasrani. Ya tambah tidak mungkin Nasrani, orang Nasraninya ke sini kok. Nasrani itu sesudah Yahudi. Yahudi aja tidak, apalagi Nasrani. Terus aku belum lanjutkan ya. Terus menurut otakmu kira-kira mungkin nggak Islam? Kalau Yahudi saja tidak, ya, Nasrani saja tidak, mungkin nggak dia Islam? Eranya di sini loh. Kan yang tidak mungkin, ya. Makanya Al-Quran bilang Abraham, Bapak Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Ya sudah jelas kalau Yahudi saja tidak, apalagi Nasrani. Kita mundur ke sana, apalagi Islam. Tambah tidak mungkin. Karena yang paling dekat saja Yahudi saja tidak. Ini sejarahnya nggak tahu, lupa aku berapa. Dulu ada sumber sejarah, ini panjang. Dari Bapak Abraham ke Musa ini panjang jaraknya. Kok ini kan 750, ini 600-an. Berarti 7,5 abad, 6 abadan gitu. Ya, tidak mungkin. Oke. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus. Lihat itu. Ya. Lagi berserah diri. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Ingat, selalu ditekankan Nabi Abraham itu bukan yang musyrik, dia adalah bapak tauhid kita. Ya, makanya sampai mendapat gelar Khalilullah. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak muncul nama Islam di ayat ini? Kalau memang Nabi Ibrahim itu Islam agamanya. Karena Al-Quran tidak mengatakan begitu. Seharusnya kalau memang Islam, ini kan rivalitas ini. Begini dong seharusnya. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang Islam. Seharusnya kan begitu. Tapi kan nggak dikatakan dia seorang yang lurus, lagi berserah diri. Lagi-lagi nanti kita berdebat di musliman. Aku sudah bahas berkali-kali. Semua nabi muslim, yes, aku tidak pernah tolak. Tapi Islam nanti dulu. Oh, Islam itu pasti muslim, yes, tapi itu kapan? Setelah era Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah jelas.
Tanya sama Mas yang di Borneo itu, kalau nggak jelas-jelas juga kau. Dia sudah jelas, sudah paham dia. Ya. Jadi surat 67 ini membuktikan Kanjeng Nabi itu tidak beragama dengan nama Islam. Nabi Ibrahim itu dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, juga bukan Islam. Ya, tetapi dikatakan di sini nilai yang disebutkan seorang yang lurus, berserah diri. Itu loh. Ya, makanya disebutkan milata. Kalau memang Islam ya harusnya muncul nama Islam di sini. Tapi kan tidak. Karena kalau dia muncul nama Islam aneh. Yahudi saja tidak, Nasrani saja tiba-tiba Islam, padahal Nabi Ibrahim itu tempusnya di sini. Ya. Oke. Yang 68 aku tuntaskan ya. 68 sebentar. Sudah berapa lama, Leh? 1 jam, ya. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini. Jadi orang-orang yang mengikuti jejak Ibrahim, jejak apa? Ketauhidannya. Dan Nabi ini siapa? Kanjeng Nabi kita. Makanya kita itu punya hak. Kalau berbicara kepada teman-teman kita Yahudi atau Nasrani bahwa Islam itu juga pewaris Abrahamic faith. Dalilnya mana? Ini. Gitu loh. Ada lagi beberapa ayat di surat Al-Baqarah itu banyak. Kamu tinggal pilih mau pakai yang mana. Karena apa? Dalam perdebatan khususnya Islam Kristen, karena Islam Yahudi aku belum pernah ya. Karena di sini juga Yahudi mau cari kemana teman diskusi Yahudi. Ada yang mereka tidak mengakui bahwa Islam itu pewaris iman Abraham. Kan kacau jadinya kalau begitu. Jadi menurut mereka berhenti di Nasrani yang kemudian menjadi Kristen itu sebagai pewaris iman Abraham. Biasanya itu dibangun framingnya itu lewat siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Dan mereka mengatakan Ishak bukan Ismail. Itu ujung-ujungnya mau memutus mata rantai Bapak Ibrahim gitu loh. Kamu yang cerdas gitu loh, ajak goblok kayak. Supaya kamu bisa mempertahankan argumenmu bahwa kalau ada yang meminta pertanggungjawaban sama kamu bahwa Islam itu juga pewaris sah iman Abraham. Gitu loh. Jelas ini dikatakan ya. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Ya siapa? Yahudi Nasrani yang mengikutinya. Yang masih ori, yang masih seperti bagaimana diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Isa. Dan siapa lagi? Nabi ini siapa? Merujuk kepada Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Serta orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Artinya siapa? Ya kita-kita ini. Dan Allah adalah pelindung semua orang beriman. Masih kurang jelas gitu aku jelaskan. Ya. Aku sudah nggak ngerti lagi dengan pakai cara apa supaya kalian jelas gitu. Nyerah aku wis ya. Apa aku yang kurang pandai menjelaskan, memang apa otakmu yang dedel, aku nggak tahu. Tahu dedel. Dedel itu sulit diajak keluar dari kebuntuan berpikir gitulah ya. Atau gini aja lah, mungkin kamu tanya sama teman yang di Borneo itu, dia sudah lihat itu komennya, dia sudah paham banget itu ya. Mungkin bisa jadi kan lewat aku nggak paham-paham, nanti lewat dia paham tuh, itu bisa jadi begitu ya. Jadi aku tidak fanatik harus ngaji lewat aku, ndak. Lewat teman-teman juga boleh ya. Itulah gunanya kita saling bersaudara, bersilaturahmi. Oke, itu dulu kajian kita, dan ini sudah makan waktu 1 jam ya. Sebentar lagi berbuka ya. Dan itulah upayaku semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan kepada kalian ya tentang ahli kitab seperti itu. Ya. Tentang Nabi Ibrahim juga seperti itu. Tentang Muslim seperti itu sudah, tentang Islam juga sudah ya. Apalagi semuanya sudah dijelaskan
Ya, tinggal kalian coba kalau kurang paham ya diulang-ulangi lihat videonya. Itu dari aku dan aku ucapkan selamat menunggu buka puasa ya. Sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Dan semoga amal ibadah puasa kita juga tercatat menjadi catatan langit amal soleh untuk kita masing-masing ya. Artinya Allah menerima ibadah kita ya. Karena kalau masalah diterima atau ditolak itu kita nggak tahu. Ada orang puasa itu diterima atau ditolak ya nggak tahu aku. Itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau dia puasanya sah atau batal, nah itu aku tahu. Gimana tahunya? Ya gampang, dilihat rukun syaratnya puasa apa saja. Kalau dia melanggar rukun syaratnya berarti itu batal, gitu aja. Jadi itu batal apa sah, gitu bisa lihat. Kita tuh bisa tahu, sholat orang itu sah atau batal kita bisa tahu. Zakat orang itu sah atau batal kita bisa tahu. Karena ada parameter yang bisa untuk mengukur. Ya apa? Ya syariatnya itu. Tapi kalau dilihat itu sholatnya itu diterima atau tidak, kita tidak tahu. Itu hak prerogatif Allah. Puasanya diterima atau tidak, kita juga tidak tahu. Gitu. Ya, karena kita sudah tidak mampu untuk membicarakan hal itu hak untuk prerogatif dari Allah. Maka dari itu kita berdoa semoga puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar, dan semoga ngaji kita saat ini juga menjadi catatan soleh di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini. Itu dari aku ya. Selamat menanti saat-saat berbuka puasa dan semoga kita semuanya selalu dalam rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.